Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan yang menonton channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman ya, beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo Subianto sudah melantik menteri-menterinya sebagai pembantunya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Bagaimana Pak Prabowo juga ingin mencapai target visi misi dia dengan menteri-menteri yang membantu dia. Oleh karena itu kita harapkan menteri-menterinya juga harus semangatlah, jangan jadi kontroversi lagi ya kan. Kalau ada yang sudah kontroversi, nah ke depan jangan kontroversi lagi. Dan inilah 3 menteri Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah dilantik. Ada 3 menteri ya. Yang pertama adalah Yandri Susanto, kemudian Yusril Iza Mahendra dan Natalius Pigai. Ya, tak sedikit warganet menyampaikan kritikan terhadap ketiga Menteri Prabowo Subianto ini. Ya, ini kita ambil di Tribun Timur ya beritanya teman-teman ya. Yandri Susanto menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, baru menjabat sebagai Menteri, Yandri Susanto sudah membuat blunder. Apa blundernya? Pasalnya beredar surat undangan haul peringatan hari wafat Ibunda Yandri Susanto menggunakan kop dan stempel resmi dari Kementerian Desa PDT yang ditandatangani olehnya sebagai menteri. Nah ini dia, janganlah seperti itu teman-teman ya. Untuk kepentingan sendiri, masa dibuat kop surat dari kementerian ya kan? Kritikan pun datang dari warganet. Salah satu pihak yang ikut menyoroti surat itu adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya Mahfud MD jelas paham ya kan. Melalui akun pribadinya, Mahfud mengatakan jika surat itu valid, maka apa yang dilakukan Yandri itu keliru dan salah. Saran hari kedua kepada Menteri Desa, kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Tulis Mahfud MD di akunnya ya. Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di Ponpes mestinya yang mengundang pribadi. Iya, di pribadi saja yang mengundang. Tidak usah dibuat kop surat dari Menteri, tidak usah dibuat dari menteri ini menteri itu ya kan. Ia pun meminta Yandri untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam menggunakan simbol pemerintahan ya. Masa seorang menteri tidak tahu bahwasanya itu urusan pribadinya, masalah pribadinya atau kegiatan pribadinya, acara pribadinya, masa harus menggunakan kop surat kementerian dalam hal mengundang orang lain ya kan. Kalau mau mengundang orang lain, mengundang siapapun ya bikin surat undangannya, nggak usah pakai kop surat kementerian ya kan. Ya ambil saja undangan-undangan, banyak itu undangan-undangan di internet kan, itu aja ditulis atau di kepercetakan dicetakkan kan bisa teman-teman. Ngapain harus menggunakan kop menteri? Janganlah, ini memalukan ini sebenarnya. Ke depan jangan lagi ya kan. Kenapa budak seperti itu dibuat kan, kita pun heran sebenarnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Siapa lagi yang sudah blunder? Yusril Iza Mahendra. Ya, Yusril Iza Mahendra menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Ia menjadi sorotan lantaran peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 98 dianggapnya tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara Jakarta sebelum acara pelantikan. Oh, dia masih sebelum acara pelantikan ya. Itu mungkin kekeliruan ya kan. Enggak pelanggaran HAM berat tragedi 98 kata Yusril Senin. Yusril juga mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat salah satunya adalah genosida. Pelanggaran HAM berat itu akan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan, ujar Yusril. Sekedar diketahui, tragedi 98 telah disorot banyak pihak karena belum ada kejelasan penyelesaiannya. Bahkan era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kontras mendesak melakukan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, secara berkeadilan, substantif, dan mengedepankan martabat korban. Iya. Nah, ini mungkin kekeliruan lewat ucapan saja kan. Tapi kalau yang tadi kan Menteri Desa itu mengundang orang melalui kop surat
kementerian. Nah, itu juga nggak logis sekali ya kan. Ini mungkin salah ngomong kan. Kemudian yang ketiga, Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai ikut disorot. Ini kawan dekat Prabowo ini memang. Karena pernyataannya yang menginginkan anggaran 20 triliun untuk kementeriannya. Wah, 20 triliun itu banyak itu ya. Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo membutuhkan dana 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. Wah, dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar ya. Kalau 20 triliun udah berapa persen itu nanti dari APBN kan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang lain. Tidak cukup katanya yang 64 miliar untuk mewujudkan visi misi Prabowo Subianto. Maka tim transisi itu anggaran dari 64 miliar jadi 20 triliun. Enggak bisa tidak tercapai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, jelas Pigai. Saya maunya anggaran itu di atas 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan, kata Pigai. Dalam kesempatan itu Pigai juga sempat membahas anggaran kementerian lain khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Migrasi Masyarakat. Natalius Pigai menyampaikan anggaran Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Argas mendapatkan alokasi anggaran 7,2 triliun. Sementara itu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Agus Andrianto memiliki alokasi anggaran 13, triliun. Disampaikan oleh Pigai bahwa dirinya telah membicarakan anggaran dibutuhkan Kementerian HAM kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Menteri Keuangan. Oh, sudah bicara dia ya. Ya, tergantung Bapak lah nantinya ya kan. Pokoknya anggaran itu digunakan semaksimal mungkin kepada keperluan rakyat, kepada kepentingan rakyat kan. Jangan yang lain-lain kan. Nah, tetapi memang khusus persoalan HAM, 60 miliar kalau dibandingkan yang lain secara teknis kan yang lain mungkin pegawainya banyak seperti Kementerian Hukum sekarang kan, kalau dulu satu Kementerian Hukum kan banyak pegawainya banyak, lapas juga banyak, jadi ya mungkin lebih banyak lah dana yang dibutuhkan di situ ya. Tapi apapun itu, pokoknya anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.